Halo guys, balik lagi bersama gua Mamen di acara TTS Tanya-Tanya Santuy di channel Elizar Gamasi. Kali ini kita kedatangan yang punya channelnya sendiri, Mas Elizar. Sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih dengan Mas Elizar. Bisa mungkin disapa penonton-penonton kita. Halo semuanya. Kita kedatangan sore ini bersama Mas Elizar, berkesempatan buat tanya-tanya. Ini jarang banget kita dapat momen bisa tanya-tanya ya. Jadi sebagai orang awam nih Mas, sebelumnya tuh aku pengen tanya hal simple. Mas Elizar dari mulai kapan jadi pelari? Kalau saya jadi pelari itu sebenarnya dari kelas 4-5 SD lah. 4-5 SD? Ya, tapi mulai fokus untuk jenjang ke kejuaraan mungkin mulai di SMP. SMP? Ya. Oke, kalau untuk momen nih, momen yang bikin Mas, aku harus jadi pelari nih, itu kapan sih? Sebenarnya momen itu terbentuk waktu ada kejuaraan antar pelajar di Kota Magelang ya. Oh, di Kota Magelang. Kebetulan waktu itu kan saya mengikuti lomba khusus Magelang dan saya dapat juara 1. Nomor 1 itu saya mendapatkan uang 500.000. Di umur masih SMP itu? SD. SD malah, udah 500.000? Ya, nah di kali itu waktu saya dapat 500.000 saya berpikir, oh ternyata dari lari ini bisa menghasilkan uang dan bisa, waktu itu pengen beli sepatu, pengen beli apa, dengan 500.000 buat saya udah cukup lah, bisa bagi beli sendiri. Anak SD ya. Oke. Oke. Dari situ saya mulai, oh ternyata bisa menghasilkan dan bisa buat ya, dari situ saya mulai fokus tekuni terus gitu. Oke. Kalau untuk Mas Elizar sendiri, hambatan ada nggak sih? Maksudnya ketika mencoba terjun, ini kan ibaratnya aku bisa bilang kalau Mas udah jadi profesional lah untuk pelari lah. Kira-kira hambatan yang dialami pertama kali itu apa sih? Kalau hambatan saya waktu pertama jadi pelari itu kan kebetulan masih kecil ya. Oh iya. Masih menikmati masa muda lah kurang lebih. Jadi masih senang main. Oh jadi nggak teratur gitu larinya? Satu nggak teratur, yang kedua kan kita masih kebawa temen. Oh saya mau latihan, teman-teman saya main. Jadi ngikut temen jadi dulu. pengen ikut tapi dengan lain waktu kemudian waktu-waktu lanjutnya saya akhirnya terbiasa dengan hal seperti itu, akhirnya saya nyaman dengan olahraga lari ini. Berarti habitnya tuh emang ditanamin dari pikiran Mas sendiri ya, harus bisa karena harus kebetulan bisa, saya ya? dari SD kelas 4-5 itu emang saya udah tinggal di rumah pelatih, saya udah nggak tinggal di rumah. Oh udah tinggal di rumah ya, pelatihnya? Karena pelatih saya pengen saya jadi atlet, jadi biar pelatihan bisa pagi dan sore. Sebelum saya berangkat sekolah, saya tetap bisa menjalankan latihan, dan sore tetap bisa latihan. Kalau saya di rumah, pagi nggak mungkin lah mau latihan. Tiba-tiba udah main aja ya? Udah main, udah hilang. Udah hilang, Pura-pura pulang maghrib. ya. Maghrib, oke. Mungkin kalau ini pertanyaan bodoh aja sih Mas. Saya kan sebagai orang awam, kadang sekarang ngelihat fenomena orang suka lari ini segala macam kayaknya menarik gitu. Cuman kalau diikutin kayaknya nggak kuat ya nafas saya. Kalau dari Mas sendiri ada nggak sih treatment latihan yang ini buat pemula gimana gitu? Kemudian kalau profesional nantilah. Kita yang buat pemula dulu nih, kira-kira gimana? Sebenarnya untuk pemula itu yang pasti continue dulu. Kita menyukai olahraga lari dulu. Oke. Kalau kita udah menyukai olahraga lari, otomatis kan kita seneng. Seneng itu otomatis kita mau nggak mau jadi terbiasa. Kalau nggak lari nggak apa, malah jadi sulit. Oh jadi badan nggak enak ya, terus terbiasa. Nah untuk mengawali semuanya itu harus seneng dulu. Menurut saya loh ya, itu pendapat saya. Nggak teman-teman, seneng dulu. Kalau kalian suka sama cewek kan seneng dulu baru dikejar, betul nggak Mas? Benar. Oke, Mas Elizar, pertanyaan lagi nih, kira-kira ada nggak sih yang bikin Mas Elizar pantangan nih? Kalau orang lari itu ada nggak sih pantangan, misalnya nggak boleh makan ini, minum ini, ada nggak sih? Kalau untuk yang profesional ya? Sebenarnya pantangan tuh banyak Mas. Oh banyak. Dari segi makan tuh contoh nggak boleh terlalu banyak es, gorengan, yang berbentuk-bentuk itu nggak perlu. Tapi
menurut saya loh ini ya, pendapat saya sendiri dibolehkan asal nggak terlalu banyak itu aja sih nggak menurut saya. berlebihan ya? Nggak berlebihan. Oh, berarti kayak Es saya boleh, pecinta tapi ya jangan gorengan terus. es setiap hari agak Iya, susah ini, nggak Mas. boleh. Pagi siang sore minum es tuh kalau buat atlet nggak boleh. Tapi kalau cuma nggak seminggu 2 kali 3 kali 4 kali atau sehari sekali pun masih oke lah menurut saya ya Mas ya. Tapi kalau untuk Mas Eliezer ketika ingin pertandingan gitu loh, misal H-1 sebelum pertandingan, ada nggak sih treatment khususnya? Kayak misal aku harus tidur jam segini, kemudian kalau latihan pun pagi ya udahlah latihan ringan atau gimana gitu. Kalau untuk ngomongin istirahat dulu ya Mas ya. Kalau istirahat tuh kita lakukan setiap hari lah, itu udah terbiasa, jadi udah kita tahu lah jam berapa kita harus tidur, Yes. jam berapa kita harus bangun, itu udah kita persiapkan sebelumnya. Jadi untuk di lomba pun kita udah terbiasa gitu. Oh. Nah, kalau ketika lomba nih, kita ngomongin lomba, ada nggak sih momen yang berkesan bagi Mas Eliezer? Ya untuk saya berkesan sih, ya pastinya ikut Asian Games ya dulu ya, itu Oke, itu tahun berapa? tahun 2018, karena nggak semua orang bisa ikut kan. Betul. Kebetulan tuan rumah dapat rezeki bisa ikut. Gila, gokil. Dan ketika persiapannya itu gila-gila nggak sih Mas? Kalau Asian Games gitu? Wah, kalau persiapan Asian Games Dari saya berapa bener-bener- bulan terakhir gitu sebelum? Sebenarnya kalau persiapan itu nggak ada Mas, dihitung berapa bulan. Kita latihan tuh selalu continue gitu. Oh, berarti nggak ngaruh ya, Jadi, mau ada Asian tetap latihan terus Dari berarti? pelatih itu emang ditargetkan kita setahun sebelumnya tuh udah dipersiapkan. Jadi ada di persiapan umum berapa Oke. bulan, Oh, ada nanti di persiapan ininya ya? khusus berapa bulan, nanti ada namanya prakompetisi Oke. kayak gitu. Berarti momen yang paling berkesan di ASEAN ya? Ya, Kalau untuk yang itu momen berkesan ibaratnya ya kayak kemenangan atau hal yang bisa dibanggakan ketika, ada nggak sih Mas yang aneh ketika lagi pertandingan lari gitu, kayak ini tiba-tiba kok napas saya hilang ini segala macam, ngedrop gitu, ada nggak sih? kalau seperti itu biasanya tetap ada Mas. Mhm. Dikala kita kadang kurang istirahat, kurang Iya. apa, kita lari itu nggak serileks. Kadang hasil latihan malah lebih bagus hasil latihan daripada hasil tanding itu karena Oke. efek dari mungkin kurang tidur, nggak bisa jaga kondisi gitu Mas, seperti itulah. Tapi untuk hal-hal seperti itu berarti minim sih Mas, berarti kalau kayak kita memang udah lakukan persiapan berarti minim toh? Sebenarnya kalau kita udah mempersiapkan semuanya sih nggak bakal terjadi Mas. Tapi nggak tahu kan namanya kita ya gimana ya, kan orang sakit nggak ada yang mau Mas. Kalau tiba-tiba Betul, amin 2 betul. amin 3 kita sakit kan kita nggak pernah tahu ya. Yes, Itu kan betul namanya Kalau namanya musibah kita ya nggak tahu musibah ya. ya. Tapi pernah ngalamin nggak Mas ketika tiba-tiba hari H, wah demam ini, tidur aja nggak jadi lomba Kalau gitu? sampai hari H demam nggak ada sih Mas. Tapi banyak sebenarnya saya ya kadang dari segi mental saya pressure-nya kena, jadinya demam panggung, jadi drop, kayak itu ada juga. Oh, sempat demam panggung juga? Tapi iyalah namanya kalau kita nggak demam panggung, nggak ada pressure, namanya itu nggak bukan lomba. Kita Oke, nyepelekan oke, kan. oke. Betul. Kalau untuk saat ini pernah nggak sih Mas ketika lagi lari gitu tiba-tiba kayak ada tenaga tambahan nih gitu? Atau dari mental, kan itu mental ya kadang ya? Kalau tenaga Atau tambahan adrenalin? sih itu semua terbentuk dari latihan sih Mas. Tapi biasanya yang dimaksud seperti itu tuh daya juang Mas. Daya juang ya? Jadi seandainya kita udah lelah, tapi daya Ingat juang nggak ada kita cicilan Daya- gitu, lari. kalau daya juang kita tinggi, Iya. otomatis kan mau nggak mau kita memaksakan. Nah disitulah titik-titik orang yang ya itulah seperti itulah intinya Mas. Kalau kita punya daya juang yang tinggi, kita lelah pun kita masih bisa memaksakan seperti itu. Berarti intinya kalau memang udah. Tapi ya sesuai kemampuan ya. Iya betul. Ya. Jangan sampai buat teman-teman yang pengen maksain banget malah pingsan nanti, Ya. tiba-tiba malah collab di lapangan. Wah, itu malah ngerusak nanti kayak gitu tuh. Oke, Mas Eliezer. Ini kita balik lagi ya, pertanyaan untuk sebagai orang awam. Langkah-langkah selain senang ya yang dimulai untuk ikut membiasakan sebagai pelari itu apa? Udah lakukan aja sehari sekali lari 30 menit, sehari sekali aja. Dicoba dulu Wah ya? itu sehari sekali kita rutinin 30 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Enak sendiri Mas. Tapi sebenarnya dengan kita lari 30 menit sehari pun kalau buat orang yang nggak pernah lari enak Mas, badan segi makannya kita pasti lebih teratur, nafsu makan lebih bagus seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk Mas Eliezer nih, tantangan kedepannya sekarang ini apa sih? Yang lagi pengen dicapai apa? Yang pasti saya latihan ngejar personal best nih intinya Mas. Saya nggak mau muluk-muluk yang apa-apa sih, yang penting pengen ngejar
personal base saja, sama ya ikut event-event besar di Indonesia. Terutama pengen lari maraton, belum kesampaian sampai sekarang lah. Tapi bakal ada ya, insya Allah ya ke depan. Pengen mencoba, tapi nyobanya jangan yang cuma coba-coba, Tapi cuma-cuma lah. benar-benar yang Pengen yang bener-bener persiapan seperti itu. Oke. Kalau untuk ini kan Mas berarti lari dari SD. Sekarang udah berapa sih Mas umurnya kalau boleh tahu nih? 28. Udah 28. Ya, berarti tua. Nggak, masih muda Mas. Ada teman saya 30 itu. Oh. Udahlah kita lupakan dia. Jadi gini Mas, ketika dari SD umur ya itu berarti sekitaran umur 8 tahun 9 tahun ya? Kurang yang enggak lah Mas. Saya kelahiran 95 lah. Mas 95. Itu 2006, berarti ya 10 11 12 ya. tahun lah, 11. Dari umur segitu sampai sekarang pernah jenuh nggak Mas? Sebenarnya kalau jenuh sih ya sering sih Mas. Tapi Oke. namanya kita kan olahraga lari ini bagi saya udah jadi pekerjaan saya. Kalau saya nggak latihan, jenuh, saya layani terus. Akhirnya kan saya nggak bisa latihan, berhenti. Saya mau nyari pemasukan dari mana, sedangkan Kembali lagi seperti itu. teman-teman, cicilan pemasukan itu akan menjadi motivasi, betul tidak Mas? Benar. Apalagi udah berkeluarga kan. Nah ini kebetulan Mas Elizar ini udah berkeluarga ya guys ya. Jadi karena sudah berkeluarga itu jadi salah satu motivasi. Kalau untuk Mas Elizar kira-kira ada stamina tambahan nggak sih? Kalau misalnya stamina sebelum tambahan, sebelum tanding gitu atau lagi latihan, setelah saya latihan ada stamina tambahan nggak? kalau saya vitamin sih ya vitamin paling saya sering minum itu madu Mas. Madu. Ya itu madu tuh yang saya konsumsi sehari lah, pasti ada minum madu dalam 1 hari pasti ada. Kalau untuk makanan ringan, Kalau makanan ringan saya biasanya sarapan juga pakai Fitbar ini. pakai Fitbar. Ya Fitbar gitu aja. Kalau habis latihan program berat kok kadang kan di rumah belum masak, saya cemil dulu Fitbar. Oke. Buat ngisi-ngisi aja Mas. Tapi cukup ya itu. Cukup lah Dengan kalau buat satu Fitbar. satu Fitbar tuh udah menurut Satu saya udah lapangan cukup sudah ya. muter 20 kali biasanya. Udah itu. cukup buat ngisi ya. Oke, buat Fitbar ini, tolonglah saya juga pengen gitu loh. Walaupun saya bukan atlet ya, saya juga pengen gitu coba lari-lari makan Fitbar. Lari sambil makan Fitbar kayaknya bagus itu Mas. Pernah nggak? Enggak ya? Nggak pernah ya? Ya enggak lah. Jangan ya. Itu khusus buat snack lah. Oh, Buat snack. sebelum latihan atau sesudah latihan. Oke. Kemudian kalau misalnya target yang tadi Mas bilang kan pengen maraton segala macem. Kalau target selanjutnya selain itu apa? Ya tetap ke keluarga Mas. Keluarga. Oke. Berarti Ya intinya tujuan saya latihan sampai sekarang itu ya untuk keluarga sih. berarti nabung Ya segala macam sebenarnya saya buat anak. udah ya. banyak lah kejenuhan Mas, tapi saya bertahan, tetap mau latihan, tetap mau meningkatkan semuanya ini keluarga. Dengar guys, keluarga adalah pembangkit semangat. Semangat cepat-cepatlah kalian berkeluarga, jangan seperti saya. Kalau untuk hobi Mas, ada lain nggak selain lari? Ini kita lari kan udah, ya udahlah Oh, kalau lari, udah hobi pekerjaan. Apa banyak ada? saya Mas. Apa tuh? Kegiatan-kegiatan saya kalau selesai latihan, setelah tidur, wah yang pasti saya main game kan, hobi banget main game saya. Mobile Legend nggak? Wah banyak, Mobile Legend, PUBG, AOK, walaupun semua itu nggak jago kan. Nggak apa-apa, yang penting main ya Mas. Ya, yang penting yang penting main. hiburan. Oke, berarti masih sering nongkrong juga dong? Ya nongkrong sama teman-teman sih tetap, tapi tahu waktu gitu aja Mas. Oh bisa udah jam 9 pulang. Ya. Alhamdulillah teman-teman saya juga kadang support. Kamu Support udah ya? jam setengah 10. Oh diingetin. Iya. Gila, Teman-teman saya gokil. support ya. Teman-temannya gokil, keren. Terima kasih teman-teman. Buat teman-temannya Gama, ayo endorse kita yang punya usaha. Oke, berarti kalau untuk hobi kayak gitu ya untuk inilah pelepas penat lah Iya, ibaratnya. pelepas penat. Terus selain game ada nggak Mas? Selain game sih yang saya lakukan Naik gunung atau enggak? kurang ya? sih. Enggak ya? Ya mungkin ya cuma yang paling sering saya lakuin ya setelah makan main game, nanti latihan lagi, terus ya kegiatan-kegiatan di luar latihan lah Mas, banyak sih sebenarnya. Kalau saya sebutin semua nanti penuh ya, habis durasi nanti. Kalau untuk ini kan kalau kita bicara pelari ya Mas, pelari itu ada umurnya nggak sih? Maksudnya yang masa prime-nya gitu. pasti ada Mas. Nah, kalau seandainya nih Mas, ketika masa prime itu udah lewat, kira-kira Mas pengen ngapain sih? Ada pengen buka usaha atau apa gitu? Kalau saya untuk usaha sih tetap pengen ya Mas ya, tapi untuk sekarang Atau pemikiran udah ada? saya usaha pengennya bikin kos-kosan aja Mas. Kos-kosan? Pengen ya, untuk sekarang cita-cita saya nabung
kos-kosan, sama saya punya brand kan. Brand apa? Pengen brand Eliezer. Oh, buat teman-teman, ini kita baru tahu ternyata ada brand Eliezer. Katanya ini bagus banget ya buat saya yang baru pemula. Cukup Bisa lah Mas, pemula, bisa. Kalau podcast pakai brand Eliezer ya nggak apa-apa lah. Ya besok ya kita podcast selanjutnya pakai brand Eliezer. Kalau besok saya nggak pakai berarti dia bohong guys, nggak ngasih saya ini bajunya. Ya, kalau bicara brand itu berarti baru atau Baru gimana? masih ya. Oh, baru. Berarti kepikiran nih buat ada pikiran Ya usaha nih. usaha-usaha kecil Mas. Buat ya Salah. buat sebenarnya awalnya sih buat baju buat saya sendiri, Buat tapi pribadi. ya ternyata teman-teman saya orang terdekat Pada saya nanyain kok pasti itu. pada nanyain dan pengen beli, dan banyak yang support juga, ada yang membantu, Ya udahlah, ada yang sekalian bikin berarti. bantu desain sosial medianya. Ya Oh. udah, ya banyak berterima kasih lah, saya dekat sama orang-orang yang baik gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk berarti kalau sekarang Eliezer udah bisa dibeli dong, udah bisa dipesan. Untuk katalog yang kedua ini lagi proses, lagi proses. Selesai desain, kita lagi cari bahan yang cocok. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya dicek. Ada IG-nya nggak sih Mas? Ada Apa tuh? Eliezer Sport. Eliezer Sport, dicek ya. Biar kalian kalau pengen beli bajunya bisa tuh langsung. Kalau besok saya nggak pakai, berarti Mas Eliezer bohongin saya ya. Oke. Nah, Mas Eliezer, untuk sebagai orang yang sudah bertahun-tahun di dunia lari, kira-kira ada nggak sih motivasi untuk kami pemula lah, Mas? Kalau untuk motivasi sih tergantung tujuan Mas. Seandainya Mas Mamen ya Yes. pengen bertujuan lari ini cuma buat sehat, ya intinya lakuin aja 30 menit per hari itu udah bagus, walaupun nggak cuma lari, seandainya jalan itu udah bagus Mas. Bangun pagi, Ya. jalan dulu agak berapa kilo udah balik. Ya, tapi kalau emang buat yang pengen berprestasi atau menjadi atlet, Mhm. harus diserahkan ke pelatih lah biar lebih intens. Oh, jadi juga ada bagian-bagian part dia bisa Iya. latihan ini, jadi tahu lah Jadi ya. lebih paham pelatih lah untuk Oke. mencetak atlet gitu. Kalau untuk Mas Eliezer nih sekarang lomba yang paling jauh di mana gitu? Kalau di Indonesia, Ya, di Papua Indonesia. saya Mas kemarin PON. Papua? Ya, PON? PON Tahun? Papua 2021. Oh, ini guys. Atlet PON guys. Asian Games, kemudian juga PON. Ternyata biasa-biasa aja loh dia orangnya. Itu di Papua itu berapa lama persiapannya, Mas? Ya itu Mas yang saya ceritakan tadi, kalau persiapan tuh kita nggak ada terus intinya dalam setahun tuh Maksudnya kita tadi ada yang disiapkan. persiapan khusus tuh. Ya, Nah, kalau yang persiapan khusus tuh ada waktunya khusus nggak? biasanya 3 bulan Mas. Itu di mana, Mas? Kalau Mas latihan? Saya full latihan di Bandung. Oh, di Ya, di Bandung. Pengalengan. Tempat pelari-pelari baru nasional. well. Oh, di Bandung. Itu latihannya sendiri atau sama teman-teman juga? Saya kebetulan waktu itu gabung sama tim Pelatnas lah. Oh, sama Ya, Pelatnas. tim Pelatnas, walaupun saya bukan Pelatnas tapi bergabung sama tim Pelatnas, jadi dilatih sama pelatih Pelatnas. Latihan join sama atlet Pelatnasnya, jadi ada partner, motivasi buat saya juga. Oh, itu juga ngaruh berarti Mas kalau Ngaruh, kita Mas. lari sendiri sama ada orang kan juga kadang termotivasi ya. Ya kalau lari sendiri kita jenuh, kita capek, kita males, nggak ada yang dorong Mas. Kalau ada partner tuh, seandainya saya males, partner saya semangat, kebawa malu kalau saya nggak Iya, ikut semangat. tiba-tiba dia udah seperti depan itu. aja nih, kalau nggak mau harus lari Iya, lagi, kan? lari lagi. Seperti itulah. Berarti partner juga ngaruh. Kalau gitu Mas Gama berarti selama ini ada latihan sendiri tapi kan? Ya ada. Ada. Tetap berarti itu dikasih sama pelatihnya atau jadwalnya atau Biasanya nggak ada? sama pelatih tuh beda, latihan tetap sama, tapi kecepatannya yang dibedakan. Sama seandainya saya sama senior saya itu emang kemampuannya lebih kencang senior saya. Ya udah habisnya dibedakan. Saya seandainya segini, senior saya segini gitu. Oh. Nah, kalau ngomongin senior berarti ada idolanya nggak Mas? Pelari nih. Idola saya banyak Mas di Indonesia tuh, buat atlet-atlet tuh banyak. Siapa? Coba kita sebutin satu aja deh. Satu yang paling nih kayaknya ini yang bikin buat lari. Kalau untuk nomor saya sendiri ya, Yes. ya pastinya senior saya Acong Tio Purwanto kan kebetulan saya nomor 3000 meter statotis. Tapi kalau untuk semua nomor di Indonesia atletik ya tetap saya juga Bang Agus Prayogo itu idola saya, karena dari segi Bang Agus kepribadian segalanya bagus lah. Dari mulai attitude ini segala Ya. macam mengayomi senior ya. Ya, Gila, senior saya itu alhamdulillah baik-baik semua. baik-baik. Support. Selain mendukung, support, mengarahkan karakter kita juga, nggak cuma
nggak bodo amat lah sama juniornya bagus, senior Tetap ngasih tahu misalnya Kang Agus, Kang harus Acong ya. ada motivasi berarti dari mereka Ya. juga. Ya saya kadang sampai berhenti berlatih, kemarin cedera. Sempat saya, cedera? Ya saya mau berlatih lagi karena dukungan dari senior saya yang kemarin juga ngelatih saya, Bang Acong itu Itu berapa juga lama membantu. cederanya mas? Saya berhenti kurang lebih 9 bulan. 9 bulan berarti tanpa pekerjaan dong? Iya, cuma tidur, makan, gitu aja mas. Penguatan mungkin gitu-gitu, senam-senam. Oh tapi itu 9 bulan itu penyembuhannya juga berarti? Ya penyembuhan mas. Wis, itu kaki yang sebelah mana mas? Archiles sebelah kiri, tendon Archiles. Ada pembengkakan. Itu gara-garanya awalnya kenapa? Sepertinya efek sepatu atau apa ya mas, jadi bengkak lah pokoknya di bagian Archilesnya mas. Kurang tahu efeknya dari apa, tapi sepertinya dari sepatu. Entah sepatu itu terlalu apa namanya kecil jadi mepet. Oh berarti ngaruh juga Tekanannya ya? ke Archiles terlalu keras ya, nggak tahu juga, tapi kan namanya sakit nggak tahu ini dari apa. Kalau untuk berarti equipment nih mas, kalau kita bicara equipment, mas pakai sepatu apa sekarang? Wah banyak mas, tapi Banyak untuk ya? sekarang saya kadang pakai Skechers, kadang pakai Hoka gitu mas. Oh, berarti yang nyaman di kaki Iya. intinya. Oke. Kalau misalnya sekarang Mas Eliezer nih, ada penyesalan nggak sih jadi pelari? Atau beruntung jadi pelari? Kalau ngomongin penyesalan ya nggak ada mas, emang ini Jalan ya? jalan saya lah. Kalau nggak jadi pelari nggak tahu jadi apa. Iya. Oh, berarti kalau Cita-cita saya tuh sebenarnya jadi TNI mas, tapi ya Jadi TNI? belum rezeki lah. sama dong mas, walaupun saya juga tidak rezekinya ya, walaupun saya bukan rezekinya di situ, Iya. tapi nggak apa-apa lah mas, kan jalan orang masing-masing. Iya. Oke, kali ini aku banyak banget dapatin insight ya guys ya dari Mas Eliezer. Kebetulan karena aku pribadi mas seneng dengan adanya tren yang lari sekarang itu, jadi kayak ya pelan-pelan lah, kayak coba bangun pagi jalan-jalan dulu aja lah, Ya. belum berani lari soalnya napas yang ya aku perokok soalnya mas itu, jadi kayak tapi pengen coba berubah lah gitu loh. Jadi dengan adanya sedikit gambaran kayak tadi kita lari 30 menit coba dulu ya mas, sehari 30 menit kayaknya untuk pemula cukup ya. Cukup banget. Oke Mas Eliezer, terima kasih waktunya untuk sore ini. Kebetulan ini bikin saya sedikit termotivasi. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga jadi yang pengen lari coba dulu aja, nggak usah lama-lama 30 menit ya mas. 30 menit cukup teman-teman. Coba besok di komen yang udah lari 30 menit terus nggak lari lagi, nggak usah komen. Tapi kalau masih lari nanti bakal dapat baju, karena Eliezer lagi ada giveaway loh guys, betul nggak mas? Ya next video yang Next video kemarin ya? udah selesai giveaway ya. Oh, kemarin udah selesai. Saya nggak dapat lagi. Oke, buat teman-teman besok kalau ada giveaway coba dipantengin IG-nya Eliezer. Eliezer Sport, Kalau Eliezer yang satu lagi ini Eliezer Gamasi. Eliezer Gamasi. Oh, ini yang punya. Oke, teman-teman, gitu dulu buat sore hari ini. Terima kasih buat Mas Eliezer. Lancar terus, semangat larinya. Terima kasih. Buat teman-teman yang pengen lari, coba dulu aja. Oke, bye-bye. Thank you.